Kebenaran adalah kebenaran. Muak Katakan ya dengan untuk Jokowi. iya, katakan Saya tidak pengen untuk lihat. tidak. Kalau saya sudah muak lihat seseorang, saya akan pergi meninggalkan orang itu. Saya kepengen tahu muaknya seperti apa. Jokowi bukan tipe orang seperti itu yang dalam sekelebat bisa berubah. Jokowi bukan saya, Jokowi bukan Anda. Opi Dantos. Dengan adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan polemik, menimbulkan perdebatan yang sangat sengit, bahkan seorang presiden yang selama ini kita hargai, kita hormati, bukan karena kebetulan, tetapi karena kinerjanya, karena kerjanya, karena hasil yang dia tunjukkan, itulah yang membuat kita sangat menghormati orang satu ini. Bapak Joko Widodo sudah berbuat banyak sekali untuk bangsa dan negara ini, untuk kita semua. COVID pada saat menerjang Indonesia, kita tidak tahu lagi apakah ini kebetulan pada saat itu adalah Joko Widodo yang menjadi presidennya, ataukah akankah bisa seperti ini jika presidennya bukan Joko Widodo. Kita semua tidak tahu. Yang kita tahu, Bapak Jokowi banyak menyelamatkan nyawa rakyat Indonesia selama pandemi COVID itu menerjang negara kita. Sepanjang itu pula, bantuan sosial yang kita tidak tahu dari mana asalnya, tiba-tiba semua bisa hadir. Padahal sebelum itu dalam kondisi yang normal yang namanya bantuan sosial belum pernah kita lihat sebegitu banyak membantu rakyat yang betul-betul terdesak perekonomian karena pandemi COVID-19 itu. Saat ini beliau sepertinya sangat buruk di mata semua orang, terutama mereka yang kemarin berteriak-teriak menghormati Jokowi, tegak lurus Jokowi, Jokowi luar biasa, Jokowi hebat. Beberapa hari ini mereka menghujat semuanya, mahkamah keluarga, pengkhianat, tidak tahu terima kasih, bahkan muak dengan Jokowi. Saya pengen lihat, kalau saya sudah muak lihat seseorang, saya akan pergi meninggalkan orang itu. Saya kepengen tahu muaknya seperti apa. Permasalahan timbul bermula dari Mahkamah Konstitusi, yang tentunya kita juga menyadari mereka semua adalah kalangan yang otaknya itu bukan otak sekedar yang pasaran seperti kita ini. Mereka semuanya profesor, mereka semuanya menerima pendidikan hukum sedemikian tingginya sehingga diberikan gelar profesor atau guru besar. Mereka melewati tahapan dari bawah, bukan tiba-tiba jadi profesor. Mereka memiliki pengalaman segudang, sehingga mereka pun diangkat menjadi hakim konstitusi yang menjaga konstitusi Republik ini agar tidak tercemar atau disalahgunakan, disalahartikan. Hakim konstitusi dengan keputusan yang mereka ambil ternyata menimbulkan kebencian bagi sebagian orang, menimbulkan ketidaksukaan kepada sebagian orang. Yang aneh, kebencian, ketidaksukaan, cemoohan, hinaan, semuanya lari kepada seorang yang bernama Joko Widodo dan anaknya. Hanya karena di Mahkamah Konstitusi ada seorang yang bernama Anwar Usman, adik ipar Joko Widodo. Karena keputusan yang diambil Anwar Usman seperti ini, maka orang menganggapnya Jokowi lah yang berada di balik ini. Persis seperti apa yang terjadi dalam kasus pembunuhan Mirna Salihin, di mana sang ayah sempat mengatakan bahwa jika Mirna tidak ketemu Jessica, Mirna tidak akan mati. Betul. Jika di Mahkamah Konstitusi tidak ada Anwar Usman, maka keputusan ini tidak ada. Betul. 5 hakim menyetujui bahwa usia minimal 40 tahun
atau bisa di bawah 40 tahun asalkan berpengalaman atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. 5 hakim, 5 profesor. Di antara 5 itu ternyata yang 2 menyatakan dirinya memiliki alasan yang berbeda. Concurring opinion. Kemudian 2 ini dianggapnya harusnya yang 2 ini menolak. Ini dari mana sejarahnya? Yang 2 ini pun menyetujui bahwa harus berpengalaman atau sedang menjabat. Mereka menyetujui. Tetapi mereka punya argumentasi yang lain lagi. Menurut pemikiran mereka adalah seorang gubernur yang boleh, yang bisa. Tapi mereka tidak menolak. Mereka menyetujui batasan itu. Mereka setuju. Yang salah di mananya? Ya kalau mau ditarik suruh ke salah, semua alasan banyak. Nah, sobat-sobatku semuanya, keputusan ini apakah tidak mengalami proses sehingga sekelebat terjadi? Apakah benar aturan di Mahkamah Konstitusi sudah diatur sedemikian rupa dan pada saat sekelebat keluar seperti itu, sebetulnya dalam sekelebat itulah sudah ada prosesnya. Nah, kenapa proses ini tidak diungkap? Seperti apa? Kenapa yang diungkap adalah tiba-tiba ada yang hadir padahal kemarin tidak hadir. Kemudian sekelebat bisa mempengaruhi 4 orang yang tadinya tidak setuju atas gugatan yang pertama, yaitu mengenai usia di bawah 40 tahun. Mereka semua tidak setuju. Itu mereka. Tetapi pada saat muncul pembahasan yang baru, mereka setuju. Bukan sekelebat. Saya percaya pasti ada proses. Yang aneh, dissenting opinion, pendapat yang berbeda, harusnya itu adalah mengatakan menurut kami adalah ini, dan ini, seperti ini. Tetapi dalam dissenting opinion keluarnya adalah seolah-olah yang saya tangkap itu adalah luapan rasa kekecewaan karena pendapatnya tidak disetujui. Karena pendapatnya seolah-olah tidak didengar. Itu yang saya dapatkan, itu semua luapan kekecewaan. Yang harusnya luapan kekecewaan itu pendapat yang berbeda itu diluapkan, diungkapkan pada saat rapat. Bukan setelah keluar keputusan kemudian dibleng seperti ini. Seluruh rakyat tahu semua, seluruh rakyat mendengar semua. Akhirnya rakyat berpikiran, oh benar, ternyata orang ini. Karena apa? Karena kata-kata yang mengatakan ada seorang yang tadinya tidak ikut, pada saat membahas ini kemudian ikut. Ini loh, ini yang bikin gempar. Harusnya menurut saya itu semua diluapkan pada saat rapat dan setelah ada keputusan maka sudah selesai. Yang namanya keputusan itu berarti adalah keputusan bersama. Dan untuk Mahkamah Konstitusi sudah diberikan kesempatan jika berbeda maka ungkapkanlah perbedaannya itu karena apa, di mana, dan harusnya bagaimana selesai. Bukan mengenai proses pengambilan keputusan sehingga yang berbeda merasa kok aneh. Nggak bisa. Sobat-sobatku semuanya, ada yang mengatakan bahwa Jokowi harus berterima kasih kepada Ganjar Pranowo karena pada tahun 2014 dan tahun 2019 Ganjar Pranowo berjuang mati-matian untuk mengantarkan Jokowi ke istana. Untuk membuat Jokowi bisa memenangkan sehingga pada tahun 2019 suara Jokowi sekian persen di Jawa Tengah, 70% sekian katanya seperti itu. Itu semua berkat Ganjar Pranowo, betul? Seolah-olah Jokowi sangat rendah. Tanpa ada Ganjar, Jokowi tidak akan dapat suara. Betulkah seperti itu? Saya tidak merendahkan Ganjar Pranowo, saya tidak menghilangkan Ganjar Pranowo karena memang peran dia sangat besar, betul. Besar perannya, betul. Tetapi bukan berarti kemenangan itu karena Ganjar Pranowo atau
suara itu karena Ganjar Pranowo. Ada berapa suara yang dibawa Ganjar Pranowo? Apakah Anda sudah melihat dan sudah menghitungnya? Jika dianggap itu adalah peran besarnya Ganjar Pranowo, saya kepingin tanya, pada waktu pemilu Gubernur Jawa Tengah, berapa persen suara Ganjar? Dan pada waktu Pilpres 2019, berapa persen Jawa Tengah itu suara ke Bapak Jokowi? Di situ sudah terlihat. Tanpa menghilangkan peran Ganjar, tetapi di situ terlihat. Silakan dibuka data. Masih ingat pada waktu Ganjar tidak ada apa-apanya, Ganjar belum terdengar suaranya, ada orang yang dipanggil ke istana, kemudian diberikan sebuah beban tanggung jawab. Buat Ganjar 30%. Selanjutnya saya yang akan bawa ke istana. Tetapi apakah Jokowi mengatakan buat Ganjar 30%, terus Jokowi duduk diam tidur? Tidak. Jokowi berusaha supaya Ganjar dicapreskan oleh PDIP. Karena apa? Karena PDI memiliki capres tersendiri. Ingat peristiwa Banteng dan Celeng. Jika tidak ada rambut putih yang tiba-tiba menggema se-Indonesia, peran Jokowi mau dihilangkan. Antara Jokowi dan Ganjar adalah sama-sama yang dilihat oleh rakyat. Mereka berdua harapan bangsa ini. Janganlah Anda pecah. Itulah keinginan dari kubu yang berlawan politik dengan mereka berdua. Kita semua memang tidak tahu Jokowi itu arahnya kemana. Tetapi yang jelas pasti kita masih percaya Jokowi tidak akan berkhianat kepada negara ini. Walaupun hanya rakyat biasa, saya percaya Jokowi bukan tipe orang seperti itu, yang dalam sekelebat bisa berubah. Semua pasti lewat proses sehingga Jokowi harus menjalaninya seperti ini. Bahkan sekarang mengorbankan dirinya dan anaknya dan iparnya dihujat sana sini. Dihina sana sini. Dikatakan pengkhianat lah, mahkamah keluarga lah, dan segala macam. Itulah proses yang Jokowi buat, bukan sekelebat. Jika ternyata pilihan Jokowi berbeda dengan apa yang kita mau, kita lihat apakah perlu kita mengikuti Jokowi. Hanya itu saja. Tidak perlu kita menghujat, kita mengata-ngatai, karena kita semua melihat apa yang telah dilakukan Jokowi untuk negeri ini sudah sangat luar biasa. Apakah kemudian hanya karena beda pilihan, beda pandangan, kemudian kita menghakimi Jokowi itu adalah hal yang benar? Tolong dipikirkan. Apakah kita sudah yakin bahwa Jokowi akan menunjuk Prabowo atau Anies yang akan didukung oleh Jokowi? Bukan Ganjar. Apakah kita sudah melihat dengan mata kita sendiri bahwa Jokowi memerintahkan Gibran untuk menjadi wapresnya Prabowo Subianto? Gugatan di Mahkamah Konstitusi ini adalah perintah dari Joko Widodo. Siapa sebetulnya yang memicu Mahkamah Konstitusi ini sehingga muncul gugatan itu? Setelah seperti ini, kok kita yang bertengkar? Kok kita lepas dari fokus yang tujuan kita sama-sama itu untuk membangun negara ini? Dan kenapa dalam waktu yang sekelebat saja ternyata sudah berubah pikiran, dari menyanjung, dari menghormati, dari mengeluh-elukan menjadi seolah-olah bermusuhan. Mengatakan Jokowi sedemikian buruknya. Ayolah, kita fokus pada pilihan kita masing-masing. Kita fokus kepada jago kita masing-masing. Tidak perlu Jokowi di dalam menentukan langkahnya harus meminta pendapat Anda. Karena Jokowi juga mempunyai Dewan Pertimbangan Presiden. Jokowi juga mempunyai Ibu Iriana yang tentunya lebih dipercaya beliau daripada Anda untuk menyatakan hal-hal yang sangat pribadi. Karena sudah terbukti Ibu Iriana mendampingi Jokowi bukan 10 tahun, tetapi 35 tahun lebih mendampingi Bapak Joko Widodo. Dan selama itu pula Ibu Iriana mungkin tidak pernah dalam waktu sekelebat berubah seperti Anda semua.
Tentu Jokowi juga memiliki apa yang namanya dia berserah kepada Allah yang Maha Kuasa yang dia sembah. Itulah tempat di mana Bapak Jokowi mungkin melakukan prosesnya secara pribadi yang tidak mungkin dibicarakan dengan orang lain. Bahkan Ibu Iriana pun mungkin bisa jadi tidak mengetahui apa yang ada di dalam otak beliau, apa yang di dalam rencana beliau. Jokowi bukan saya, Jokowi bukan Anda. Jokowi adalah Joko Widodo, Presiden Republik ini yang memiliki fokus dan target untuk membangun Indonesia agar rakyat Indonesia segera bisa merasakan kesejahteraannya. Sobatku semuanya, hentikan semua hujatan, hentikan semua hinaan, dan tidak perlu Anda berbela diri. Ini adalah kritikan yang membangun, ini adalah nasihat, ini adalah kepedulian kami, ini adalah kami seperti ini. Tidak perlu. Rakyat sudah melihat siapakah Anda, siapakah Jokowi. Salam Opidantos.